Bab 2605. Meningkatkan sumber energi asal naga. Ketika kemelekatan jiwa naga sisik habis, Erikin melakukan metode pemurnian darah dan memadatkan satu kepala lagi. Pemahaman ini memakan waktu beberapa hari. Ketika dunia luar tiba pada pukul 10 pagi, Erikin meninggalkan ruang memurnikan obat, terbang ke depan kapal spiritual, dan duduk bersila. Metode pemurnian darah hanyalah salah satu dari 3 metode, dan 2 lainnya juga harus dipraktikkan secara bersamaan. Dibandingkan dengan metode pemurnian darah, teknik napas naga adalah metode khusus untuk menyerap sumber energi asal naga. Pada 3 titik waktu matahari terbit, terik matahari dan senja, para kultivator dapat menjalankan teknik 3 kali untuk menyerap napas naga antara langit dan bumi dan mengubahnya menjadi sumber energi. Tetapi seberapa banyak yang dapat diserap tidak ditentukan oleh metode latihan, tetapi oleh persepsi kultivator terhadap sumber energi. Beristirahat dan berkonsentrasi, mata Erikin saling berdekatan, dan teknik napas naga mengalir di tubuh. Erikin saat ini seperti pusaran tak terlihat dengan hisapan tertentu. Di antara langit dan bumi, untaian tipis aura sumber energi melonjak dari segala arah, terus-menerus menggali ke dalam tubuh Erikin. Teknik napas naga menaikkan sumber energi, segera. Erikin tidak bermalas-malasan saat menjalankan teknik, dan juga mengamati perubahan bintang sumber energi. Dan melihat bintang-bintang yang diwakili oleh sumber energi asal naga terus berkembang pesat selama operasi, Erikin juga sedikit bersemangat. Tingkat kenaikan darah naga ini jauh lebih besar daripada metode pemurnian darah. Namun, sangat disayangkan teknik napas naga ini hanya dapat menyerap napas sumber energi yang lahir pada saat tertentu di 3 titik waktu ini. Setelah 3 siklus, Erikin merasa tidak bisa lagi menyerap sumber energi. Namun, ilmu-ilmu sihir ini seharusnya dalam hubungan yang saling melengkapi. Semakin lama aku memahami kemelekatan jiwa naga sisik, semakin banyak teknik napas naga yang bisa diserap dan semakin banyak sumber energi. Erikin memiliki beberapa penyesalan, tetapi dia memahami kebenarannya. Adapun teknik bentuk naga, dia belum mencobanya, jadi berencana untuk mencobanya lagi setelah memiliki beberapa wawasan. Kapal spiritual kapal di pagi hari cukup sepi, Sugahan mabuk dan tidak tahu kapan akan bangun. Yunahan juga harus berlatih. Setelah Erikin menyerap napas naga, dalam perjalanan kembali ke kamar, hanya beberapa pelayan yang memberi hormat padanya. Tapi kadang-kadang dia bisa mendengar Sugahan mendengkur seperti guntur. Di pagi hari, Erikin menghabiskan lagi di ruang memurnikan obat. Selama 3 atau 4 jam, 3 atau 4 hari di angkasa, konsumsi darah naga sisik sangat cepat. Tentu saja, hasilnya juga luar biasa. Pada siang hari, Erikin menjalankan teknik napas naga lagi di bawah terik matahari. Terlihat jelas bahwa napas sumber energi banyak diserap kali ini ketika dia menggunakan teknik napas naga. Ini membuktikan bahwa jiwa dewa naga sisik yang diekstraksi dengan metode pemurnian darah memang bermanfaat. Tidak hanya itu, Erikin juga memberikan ide baru. Lihat saja, efek yang bisa dimainkan oleh jiwa naga mungkin terbatas. Dia tidak tahu apakah jiwa naga ini bisa digunakan lebih berharga, tapi bisa bereksperimen. Di malam hari, ketika matahari terbenam jatuh ke barat, dan langit dipenuhi awan merah di cakrawala, Sugahan menguap dan berjalan keluar dari kamar di lantai 2 kabin. Dia minum anggur roh daun kuning yang langka tadi malam, tidak tahan untuk tetap mabuk, dan baru bangun sampai sekarang. Bagi kultivator 2 kegagalan fase penilaian, 1 hari hanyalah debu di tahun-tahun, dan Sugahan merasa relaksasi sesekali dapat membantu menumbuhkan semangat. Berjalan ke pagar di lantai 2, Sugahan melihat ke depan sesuka hati. Pada saat ini, dia memperhatikan sosok Erikin di dek kapal spiritual kapal.
Garis-garis aura misterius datang dari segala arah ke arah Eric Kin. Pada saat ini, Eric Kin duduk diam, tetapi dalam cahaya langit, dia mengembun menjadi hantu yang melamun. Seperti naga sisik, melayang-layang di sekitar Eric Kin. Namun terlihat lebih sakti dan mendominasi daripada naga sisik. Apakah itu benar-benar napas naga? Tapi bagaimana ini mungkin? Eric berkultivasi di sana. Metode apa yang dia latih? Napas naga asli. Bukankah ini napas naga yang bisa dilahirkan oleh kaisar? Anak ini adalah seorang kultivator muda. Dari mana napas naga itu berasal? Mungkinkah aku, Sugahan, bertemu dengan kaisar daratan masa depan hari ini? Bukankah ini horor? Daratan dunia dewa tidak memiliki kaisar selama bertahun-tahun. Sugahan sangat bersemangat sehingga dia sangat terkejut dengan pemikiran ini hingga dia langsung terbangun dalam sekejap. Dia menyeka matanya dengan cepat dan melihat lagi dengan tidak percaya. Meskipun dia mabuk tadi malam, itu bukan tanpa ingatan. Dia ingat bahwa naga sisik yang memberikan sebotol besar darah kepada Eric Kin dan kualitasnya tidak rendah. Tapi kalaupun darah naga sisik digunakan untuk pertukaran darah, itu juga naga sisik, bagaimana bisa menjadi naga sungguhan? Alhasil, kali ini napas Eric Kin menghilang. Sugahan melihat dari dekat, menatap dengan mata terbelalak, dan melihatnya dengan reiki, tetapi dia tidak bisa melihat kelainan lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah baru saja bangun dan mataku rabun? Bagaimana aku bisa tetap rabun ketika telah berkultivasi sampai ke tahap ini? Sugahan menepuk dahinya. Paman keempat, ada apa denganmu? Mendengar gerakan itu, Yunahan yang baru saja keluar dari koridor, menatap Sugahan. Keponakan, kamu datang tepat. Apakah kamu melihat bahwa Eric memiliki napas warna-warni dan napas naga? Sugahan melihat Yunahan dan langsung menunjuk ke Eric Kin. Tidak, Tuan Kin tidak memiliki aura khusus. Setelah mengamatinya, Yunahan menggelengkan kepalanya. Paman keempat, mungkin kamu belum benar-benar terbangun. Mungkin begitu. Sugahan menggaruk kepalanya, juga sedikit bingung. Paman keempat Han, Yuna, aku berencana untuk pergi berlatih, dan aku mungkin tidak akan kembali dalam 2 hari ini. Eric Kin telah tenggelam dalam menyerap napas naga sebelumnya, tidak memperhatikan perubahan emosional Sugahan di belakangnya. Setelah menghirup napas sumber energi di senja hari, Eric Kin melihat bahwa mereka berdua ada di sana. Setelah memikirkannya, dia pergi menyapa. Tuan Kin, silakan. Sugahan berbicara tanpa sadar. Saat berikutnya, dia melihat Eric Kin terbang langsung ke air. Tunggu keponakanku, apa yang Tuan Kin katakan akan dia lakukan. Sugahan tiba-tiba bereaksi. Eric Kin berkata ingin latihan. Apakah dia akan berlatih di dalam air? Dia pandai di jalan api. Kenapa pergi ke laut untuk berlatih? Sugahan sedikit bingung. Meski Yunahan tidak mengatakannya, namun napas api suci pada Eric Kin sejujurnya bisa dia rasakan. Kultivasi tidak luntur, bahkan napas ilmu sihir tidak bisa ditahan sepenuhnya. Menghadapi kultivator 2 kegagalan, banyak rahasia yang bisa dirasakan secara sepintas. Sugahan memiliki kesan yang baik tentang Eric Kin. Selain karena Eric Kin yang menyelamatkan Yunahan, alasan penting adalah Eric Kin memiliki roh darah yang sangat lemah. Ini menunjukkan bahwa baik Eric Kin membantai sangat sedikit orang, atau membantai orang-orang terkutuk dan tidak membunuh tanpa pandang bulu. Jika tidak, Sugahan tidak mungkin memberikan sebotol besar darah naga sisik kepada Eric Kin hanya karena mereka baru saja bertemu. Di laut, Eric Kin menggunakan napas binatang sakti yang dipancarkan oleh merah sakti untuk membubarkan setan dan terbang ke depan. Jika sendirian, dengan aura binatang sakti, kecepatan Eric Kin bisa melampaui kapal spiritual. Namun, di sisi Nicholas Peng semuanya dalam damai.
Sedangkan Yunahan dan yang lainnya harus pergi untuk berkumpul, jadi dia tidak perlu melakukannya. Mata Erikin sedikit tertutup saat dia terbang cukup jauh ke dasar laut. Di Laut Kesadaran, teknik bentuk naga itu beroperasi. Bersambung.